Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha war rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, tsumma amma ba'd. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur pada Allah tabaraka wa taala atas segala limpahan rahmat, karunia, nikmat, taufik dan hidayahnya. Kita sampai dengan detik ini masih diberikan oleh Allah tabaraka wa taala kemudahan untuk bertemu di sore hari ini dalam rangka untuk melanjutkan pelajaran kita, yaitu kita mengkaji kitab Nubdzatun fil Aqidati al-Islamiyah, kitab akidah dasar yang harus dipelajari oleh setiap muslim. Dan kitab ini mencakup pembahasan ringkas tentang rukun iman, karena pokok dari akidah Islamiyah adalah rukun iman, yang itu bermuara kepada iman kepada Allah tabaraka wa taala yang kita sebut dengan tauhid. Kita lanjutkan pembahasan kita. Kita masih membahas tentang agama Islam di pasal yang pertama. Kita masih membahas tentang agama Islam. Apa yang dimaksud dengan agama Islam? Kita lanjutkan. Sekarang kita masuk di perkataan wad-dinul islamiyyu huwa dinul haqqi. Sudah ketemu? Halaman berapa, Bang? 7. Halaman 7 ya. Harus kalau lagi al-Islam. Silakan disimak, kemudian diharokati. Kalau ada kata-kata yang tidak tahu artinya, boleh ditulis terjemahannya. Tapi kalau seandainya nanti ketemu kata itu lagi dan kita sudah tahu, nggak usah tulis. Nah, kayak gitu. Biar mengerti otak kita itu nanti yang mereka-reka ini apa kira-kira artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala fi kitabih Nubdzatun fil Aqidatil Islamiyah. Wad-dinu, dan agama, al-Islamiyyu, Islam, huwa, adalah, dinul haqqi, agama yang hak, alladzi, yang dominallahu ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala menjamin, domina menjamin, liman, bagi orang, tamassaka, yang berpegang teguh, bihi, dengannya. Dengannya di sini kembali ke Islam, ya, dengan Islam maksudnya.
Haqqa at-tamassuki. Haqqa at-tamassuki, dengan sebenar-benar tamasuk. Tamasuk itu berpegang teguh ya. Maksudnya dia berpegang teguhnya dengan sungguh-sungguh. Nah, seperti itu. An yansurahu. An yansurahu, untuk menolongnya. Wa yudhhirahu, wa yudhhirahu, dan Allah akan memberikan kemenangan. Wa yudhhirahu, dan Allah akan memberikan kemenangan ala, atas man, orang, siwahu, yang berpegang kepada selain agama Islam. Siwa itu selain ya. Siwahu, berpegang kepada selain agama Islam. Wa yudhhirahu, dan Allah akan memberikan kemenangan. Panjang artinya ya, bahasa Indonesia kan. Yudhhir itu apa? Yudhhir, menampakkan ya asalnya, menampakkan. Cuman maksudnya di sini tuh Allah tampakkan Islam itu, artinya Allah akan menangkan Islam di atas agama-agama yang lain. Nah, seperti itu. Ini anak-anak terjemahkan sesuai dengan inilah maksudnya ya, biar langsung dipahami. Kalau diartikan secara literal, secara bahasa, wa yudhhirahu, dan Allah menampakkan ya, dan Allah menampakkan Islam ya, ala man siwahu, atas orang yang berpegang teguh kepada selain agama Islam. Jadi yudhhir di sini itu maksudnya memenangkan agama Islam. Jadi ini an yansurahu. Iya. An yansurahu itu menolongnya. Ya, apa beda sama Quran itu ya. Jadi nggak dimasukkan gitu ya. Nggak dimasukkan ai. Kan beda kalau ini bahasa Arab sama bahasa Quran itu ya. Bahasa Quran gimana? Tajwidnya maksudnya. Oh, Beda. cara bacanya. Iya. Oh, nggak apa-apa kalau mau baca sesuai dengan tajwid boleh. Tapi kalau bahasa Arab nggak dibaca sesuai dengan tajwid nggak apa-apa. Nah, kalau Al-Quran kan wajib makhrajul hurufnya harus pas ya. Terus dengan tajwid, matnya panjang pendeknya harus ini gitu. Tapi kalau bahasa Arab enggak. Enggak. Nah, kalau mau tajwid ini boleh ayyan surahu. Nah, ayyan surahu. Baik. Kita jelaskan dulu. Nah, kemudian pengertian agama Islam yang lain adalah bahwasanya agama Islam ini adalah agama kebenaran, agama hak, agama yang hak. Tidak ada satupun agama di dunia ini yang hak, yang benar, kecuali Islam. Satu-satunya itu Islam. Ya. Yang mana ya Allah menjamin bagi orang yang berpegang teguh dengan agama Islam ini dengan sebenar-benarnya pemegangan yang teguh ya, maksudnya itu dia tuh bersungguh-sungguh dalam memeluk agama Islam, menjalankan syariat-syariatnya, maka Allah menjamin akan menolong mereka. Ya, maka nggak ada ceritanya orang yang berpegang teguh kepada agama Islam itu dia ditelantarkan oleh Allah Taala. Nah, kita sekarang melihat kaum muslimin di mana-mana banyak ini ya, terpuruk gitu ya, terkebelakang dari orang-orang yang mereka notabene-nya nggak beragama Islam. Dan ketahuilah bahwasanya penyebab terbesarnya itu mereka nggak kembali kepada agama mereka gitu. Nah, maka Allah hinakan kita. Kita lihat Saudi itu ya. Saudi itu cerita Ustadz Firanda itu apa? Orangnya malas-malas ya, dan bekerja itu malas-malas mereka.
Kalau kita mau ngurus administrasi, ya ntar lu, nyantai dulu, kita ngopi dulu atau apa dulu gitu ya, nyantai. Tapi mereka kalau begitu adzan, udah langsung sholat mereka, langsung tinggalkan, toko tutup, ya seperti itu. Ya, jadi ketakwaan mereka itu tinggi banget gitu. Nah dari sisi itulah Allah anugerahkan kepada mereka tuh rizki, ya seperti itu. Jadi lemahnya umat Islam sekarang ini, mereka itu tidak kembali kepada ajaran agama mereka yang murni, seperti itu. Ini janji Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau seandainya kita betul-betul melaksanakan ajaran Islam ini dan kita nggak takut tentang kefakiran, kemudian tentang ketakutan-ketakutan yang lain, ya maka kita insya Allah akan ditolong oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ingat ya, Syekh di sini mengatakan haqqat tamassuki, dengan sebenar-benarnya pemelukan, ya, pemegangan Islam itu. Artinya apa? Artinya betul-betul dia itu menjalankan Islam dengan sungguh-sungguh. Nah, kalau seandainya kita ini merasa banyak doa-doa kita yang kayaknya kok kayak nggak dijabah-jabah ya, diuji terus ya. Nah biasanya itu ada yang salah dalam diri kita itu, yang kita mungkin nggak sadari itu. Maka bukan Allahnya yang kita salahin, tapi diri kita yang kita salahin. Ya mungkin kita pernah menzalimi orang, atau kita nggak bersungguh-sungguh dalam doa, atau nggak khusyuk, ya seperti itu. Ya orang kan sekarang kan banyak kalau berdoa nggak dikabulkan Allah, yang disalahin siapa? Allahnya. Ya anda mungkin 1000 kali berdoa tapi nggak dikabulkan ya. Ya faktornya itu dari kita. Taib. Jadi Allah akan nampakkan, Allah akan menangkan ya agama Islam ini di atas orang-orang yang memeluk selain agama Islam. Qala Allah Ta'ala, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Huwallazi, dialah Allah yang, dialah Allah alladzi yang arsala mengutus rasulahu rasulnya bil huda dengan petunjuk, wa dinil haqqi dan agama yang hak, liyudhhirahu agar Allah memenangkan agama Islam, liyudhhirahu agar Allah memenangkan agama Islam, ala atas ad-dini agama, kullihi seluruhnya, walaupun kariha membenci al-musyrikuna orang-orang musyrik. Membenci. Nanti kita baca. Nah, dalil bahwasanya agama Islam adalah agama yang hak adalah firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surah As-Saff ayat 9, kata Allah, Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Nah, dinil haq. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya, itu Nabi Muhammad SAW, bil huda wa dinil haq, ya, dengan petunjuk dan agama yang hak, yaitu Islam. Untuk apa Allah mengutus rasulnya dengan agama yang hak ini? Kata Allah, tujuannya ini, liyudhhirahu, agar Allah memenangkan agama Islam, alad-dini kullihi, dari seluruh agama yang telah beredar di dunia ini sebelum datangnya Islam. Karena agama-agama sebelumnya yang Allah turunkan itu udah rusak, ya. Udah
udah diotak-atik sama manusia dengan tangan-tangan mereka. Kemudian mereka katakan ini dari Allah. Mereka berdusta atas nama Allah. Ya. Injil mereka ubah, Taurat mereka ubah, ya. Terus mereka katakan ini firman Allah. Padahal itu bukan firman Allah. Ya. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim. Maka celakalah orang-orang yang menulis Alkitab, yaitu Injil, Taurat, biaidihim, dengan tangan-tangan mereka. Tsumma yaqulu hadza min indillah. Kemudian mereka katakan hadza min indillah, ini dari tangan Allah, ini dari Allah. Udah mereka ubah Alkitab itu, ya. Kemudian mereka katakan ini dari Allah lagi, berdusta mereka. Maka kata Allah, fawailul, ya, celaka bagi mereka. Makanya Allah turunkan Rasul yang terakhir dengan agama yang hak, yaitu Islam, ya, untuk dimenangkan atas seluruh agama, agar agama-agama yang lain itu padam, ya. Walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik itu nggak suka, membenci mereka. Dengan Allah turunkan nabinya ini, lihat kan, permusuhan mereka itu nyata banget kan. Dengan datangnya Nabi Muhammad itu, mereka sangat memusuhi sekali. Karena dengan datangnya Nabi Muhammad, agama-agama mereka itu jadi tenggelam. Ya, agama Abdul Muthalib, ya, yang dibangun di atas kesyirikan, dan agama-agama leluhur mereka. Nah, ini dalilnya. Kemudian waqala ta'ala, dan Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa'adallahu, dan Allah menjanjikan, alladzina, orang-orang yang amanu, beriman, minkum, di antara kalian, wa amilus solihati, dan mengerjakan amal-amal soleh, ya, dan beramal soleh, la yastakhlifannahum bahwa sungguh Allah akan menjadikan mereka berkuasa. Allah akan menjadikan mereka berkuasa, menjadikan mereka berkuasa fil ardi, di bumi, fil ardi, di bumi, kama, sebagaimana, ya, kamastakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang min qablihim, sebelum mereka berkuasa. Wala yumakkinanna lahum, wala yumakkinanna lahum, dan sungguh Allah akan meneguhkan lahum, bagi mereka, dinahum, agama mereka, yaitu Islam, ya. Alladzi yang irtada telah Allah ridhoi, irtada yang telah Allah ridhoi, lahum, bagi mereka, lahum, bagi mereka.
wala yubaddilannahum dan sungguh Allah akan mengubah keadaan mereka mim ba'di setelah berada khaufihim dalam ketakutan mereka amnan menjadi aman, ya, menjadi keadaan yang aman. Ya'budunani maka sembahlah aku, kata Allah, ya'budunani maka sembahlah aku, la yusyriku bi syai'a, dan jangan mempersekutukan bi denganku, ya, syai'a sesuatu apapun. Waman dan barang siapa kafaro kafir, dan barang siapa kufur, ya. Kufur itu perbuatannya, kalau kafir orangnya. Barang siapa yang kufur atau kafir, ba'da dzalika setelah itu, faulaika maka mereka itulah humul fasikuna, orang-orang fasik. An-Nur ayat 55. Kemudian dalil yang menerangkan kepada kita tentang agama Islam ini adalah, ya, agama yang hak, dan Allah menjamin orang-orang yang berpegang teguh kepada agama Islam ini dengan sebenar-benarnya keteguhan dalam memeluk agama Islam dan menjalankannya, yang mana Allah akan menolong mereka. Di antara pertolongan Allah adalah Allah akan merubah keadaan mereka dari yang sebelumnya ketakutan, ya, ketakutan perang, ketakutan macam-macam, ketakutan kefakiran, ya, maka Allah akan ubah menjadi aman. Yang sebelumnya mereka itu nggak menguasai dunia, jadi menguasai dunia. Yang sebelumnya mereka itu intinya, ya, dari yang sebelumnya nggak berkuasa jadi berkuasa. Yang sebelumnya mereka itu takut menjadi aman. Nah, Allah akan merubah itu. Syaratnya adalah mereka benar-benar berpegang teguh kepada agama Islam yang murni. Kita lihat Pak sekarang itu, Insya Allah, ya, alhamdulillah, negeri Suriah itu kan negeri para ulama, ya, negeri Ahlus Sunnah. Cuman sudah lama dikuasai oleh Syiah, kan. Nah, dengan perjuangan yang luar biasa, kemudian keteguhan para mujahidinnya dan tentang syariat Islam ini, ya, maka Allah kasih mereka kekuasaan, kan. Mudah bagi Allah, yang mungkin di gambaran orang itu susah untuk meruntuhkan rezim itu, ya, yang berkuasa. Bashar al-Assad itu kan Syiah, kan, bahkan mungkin bisa dikatakan tauhidnya zaman ini, ya, karena beliau itu memerintahkan rakyatnya untuk sujud kepada dia. Ya, ini lebih mau menyetarai Firaun, ya, kan? Nah, kalau Firaun kekufurannya sampai dia dibilang tauhid itu iya, dengan Tuhan. Ana rabbukumul a'la, aku ini Tuhan kalian yang paling tinggi, ya, kata Firaun. Walaupun dalam hati Firaun tuh dia tahu tuh, hati kecil Firaun tuh seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran, dia itu beriman, ya, mengakui bahwasanya itu Allah sebenarnya
yang maha tinggi gitu. Cuman karena kesombongan dia, ya, jadi beda yang diucapkannya. Makanya ketika dia mau mati kan, tenggelam, dia bertobat udah nggak terima lagi gitu. Ya, karena nyawanya udah mau keluar. Ya. Seperti itu. Ya sama kayak Bashar Asad ya. Bashar Asad itu dia menyuruh rakyatnya itu sujud di foto-foto dia ya. Nah, viral zaman sekarang. Alhamdulillah ya. Rakyatnya berpegang teguh kepada agama Islam dengan sebenar-benarnya pemelukan ya. Allah balikan keadaan mereka dari takut jadi aman. Yang sebelumnya nggak berkuasa jadi berkuasa. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita ingin negara kita aman sentosa, kemudian dihilangkan dari ketakutan-ketakutan, nggak ada cara lain selain kita kembali ke agama yang benar ini. Seperti itu. Kalau kita kan masih setengah-setengah sekarang kan. Makanya banyak ketakutan-ketakutan yang menimpa kita. Nah, itu dalilnya, Pak. Jadi dalilnya itu As-Saff ayat 9 sama An-Nur ayat 55. Ini bagus kalau kita hafalkan ya. Jadi dalil-dalil akidah itu bagus untuk dihafalkan. Jadi biar menguatkan ini kita, keyakinan kita. Nah, seperti itu. Kemudian definisi agama Islam yang lainnya, dan ini mungkin yang terakhir yang disampaikan oleh Syekh di sini. Sebenarnya kalau mau didefinisikan banyak sekali Islam itu apa sih? Kita bisa menggambarkan Islam itu dengan berbagai macam ini ya, penggambaran. Kemudian berkata Syekh di sini, wad-dinul islamiyyu, dan agama Islam akidatun, baik mencakup akidah, wa syari'atun, dan syariat. Jadi yang namanya Islam itu akidah dan syariat. Jadi nggak ada yang namanya akidah dikesampingkan, cuman menjalankan syariat aja, atau akidah saja, syariatnya enggak. Yang namanya agama Islam itu akidahnya, syariatnya. Nah, seperti itu. Syariatnya syariat Islam, sholat, zakat, puasa, haji, ya, dan lain-lain. Tapi akidahnya akidah Syiah misalkan. Ya bukan agama Islam berarti dia. Jadi agama Islam itu mencakup akidahnya harus Islami, syariatnya juga Islami. Akidahnya akidah Islam, tapi syariatnya dengan ambil syariat yang lain, bukan syariat Nabi Muhammad. Syariat siapa misalkan? Syariat apa itu yang dulu ketangkap itu? Lia Eden misalkan. Dan mereka ngaku Islam kan mereka? Tapi mereka bawa syariat sendiri, bukan syariat Nabi Muhammad. Maka bukan Islam itu. Karena ini satu paket ini, harus syariatnya sama akidahnya harus Islamnya. Nah, ini cara kita sangat mudah sekali untuk mengetahui orang ini betul-betul berpegang kepada Islam atau enggak. Lihat akidahnya Islam enggak, terus syariatnya Islam enggak, seperti itu. Jadi Islam itu bukan hanya sekedar pengakuan, saya beragama Islam, saya menjalankan Islam, bukan pengakuan, tapi lihat ininya, zahirnya, lihat dia udah berakidah seperti akidah Islam enggak, dia beribadah seperti syariat Islam enggak. Nah, seperti itu. Tayyib. Fahuwa maka agama Islam kamilun, sempurna, fi akidatihi, dalam akidahnya. Di Islam itu sempurna akidahnya. Gak ada satu perkara pun yang tidak dijelaskan dalam akidah kalau itu berkaitan dengan Islam ya. Jadi nggak ada yang terlewat tuh. Jadi tidak ada kita mengambil akidah-akidah lain. Wa syara'ihi, dan syariat-syariatnya juga sempurna. Jadi Islam itu sempurna akidahnya, sempurna syariatnya. Udah, kita nggak perlu cari syariat lain. Ya. Kalaupun ada syariat-syariat agama lain yang itu masih berlaku, masih bagus,
ya tentu itu sudah cukup apa kita pelajari di Islam. Contoh syariat kurban, ya syariat kurban. Zaman dulu ada gitu kan, di zaman Nabi Ibrahim, ya syariat kurban. Tapi ada di Islam, ya masih dijalankan, tidak dihapus, ya. Maka ya itu yang kita pelajari itu syariat Islam gitu. Seperti itu. Nah, di antaranya nih sini saya merinci nih. Di antara syariat-syariat dan akidah-akidah Islam, ya. Tapi ini enggak semuanya, ini secara umum aja. Islam tuh gambarannya seperti apa sih? Apa sih ajaran Islam tuh apa sih? Nah, seperti itu. Al-awalu yang pertama, ya'muru Islam memerintahkan bitauhidillahi ta'ala, untuk mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala. Ini ajaran Islam ini. Ini berarti akidahnya. Wa yanha, dan melarang anisyirki, dari kesyirikan. Yang pertama kata Syekh, gambaran tentang akidah dan syariat Islam. Islam itu ya akidahnya apa? Mentauhidkan Allah tabaraka wa taala, itu ajaran Islam. Nah, dan melarang dari kesyirikan. Nah, kalau ada ajaran atau akidah yang datang mengatasnamakan Islam, tapi dia misalkan mengajak untuk tidak bertauhid misalkan, atau misalkan mengajak kepada kesyirikan, maka ketahui itu bukan ajaran Islam. Itu bukan ajaran Islam. Karena Islam yanha anisyirki, melarang dari kesyirikan. Ini secara global ya. Pembahasannya panjang nih. Kemudian kata Syekh Ats-Tsani yang kedua, ya'muru, Islam memerintahkan bisidqi, berbuat jujur. Wa yanha, dan melarang anil kadhibi, dari berdusta. Ini gambaran umum Islam nih. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita tanya itu, ada orang yang tanya sama kita kan, Islam tuh ngajarin apa ya sih? Nah, bisa kita jawab ke ini yang dikatakan Syekh. Ada orang yang pengen tahu nih secara global Islam tuh ajarannya kayak apa gitu. Nah, maka pertama, kalau Islam itu yang pertama, Islam itu mengajar kepada kita untuk mentauhidkan Allah, untuk beribadah hanya kepada Allah saja, ya, dan menjauhkan dari segala bentuk kesyirikan. Jadi Tuhan selain Allah itu gak boleh diyakini misalkan. Nah, itu ajaran pertama Islam. Kemudian Islam itu menyuruh kita untuk berbuat jujur. Maka kalau orang yang betul-betul dia mengamalkan Islam, maka dia pasti jujur, pasti jujur kayak gitu. Dan Islam melarang dari apa? Berbuat dusta. Nah, kita jelaskan seperti ini gitu, sehingga nanti orang yang menanya itu bisa tergambar, oh Islam itu ternyata adem ya, gitu ya. Islam itu ternyata bagus ya, gitu. Nggak seperti apa yang di framing sekarang kan, Islam itu keras, Islam itu suka dusta atau macam-macam ya. Karena ngelihatnya kan dari oknum ya, dari orang yang dia mengaku Islam itu, jadi bukan dari ajaran Islamnya. Nah, seperti itu. Tayyib. Kemudian kata saya di sini yang ketiga, ya'muru, Islam memerintahkan bil adli, untuk berbuat adil. Wa yanha, dan melarang anil jawri, dari kezaliman. Nah, ini ajaran Islam tuh Masya Allah ya, lembut sekali. Islam mengajarkan kepada kita
orang yang ingin berpegang teguh kepada Islam untuk berbuat adil dalam segala perkara, dan melarang dari orang yang memeluk agama Islam untuk berbuat kezaliman. Anil apa, Bang? Anil jauri. Jaur itu lawanan dari adil. Nah, kemudian di sini Syekh menerangkan kepada kita, menjelaskan tentang apa sih yang dimaksud dengan adil. Nah, biar kita ini terarah nih definisinya. Jangan sampai kita terframing dari definisi-definisi yang orang bangun di luar gitu ya. Orang kan macam-macam kan ngebangun definisi itu. Nah, kadang nggak sesuai. Ya. Islam itu kan agama yang toleransi, misalkan. Toleransi menurut dia gitu ya, bukan toleransi menurut agama. Sehingga dia ya kayak gitu, toleransinya itu kayak gitu. Nah, di sini saya menjelaskan tentang makna al-adil ya. Wal adlu, dan adil, huwa adalah al-musawatu menyamakan baina antara al-mutamathilati perkara-perkara yang sama, wattafriqu dan membedakan baina antara al-mukhtalifati perkara-perkara yang beda. Walaisa dan bukan al-adlu maksud dari adil al-musawata al-mutlaqata menyamakan secara mutlak. Kama sebagaimana yantiqu dikatakan bihi tentangnya ba'dun nasi sebagian manusia. Hina ketika yaqulu dia berkata dinul islami agama Islam dinul musawati agama persamaan. Agama Islam adalah agama persamaan. Wa yutliku dan dimutlakkan maksud mereka ya, dimutlakkan. Pokoknya agama Islam itu agama persamaan aja itu. Fa inna maka sesungguhnya al-musawata menyamakan baina antara al-mukhtalifati perkara-perkara yang beda
Jaurun adalah kezaliman. Adalah kezaliman. La tidak. Ya'ti datang. Bihi dengannya. Al-Islamu Islam. Wala dan tidak. Yuhmadu dipuji. Dipuji. Fa'iluhu pelakunya. Jadi gambaran Islam yang ketiga itu, Islam memerintahkan kepada kita itu untuk berbuat adil dalam segala perkara. Ya, dan melarang kita dari kezaliman. Kita itu nggak berbuat zalim. Terus apa sih yang dimaksud dengan adil? Kata Syekh di sini, wal adlu, adil itu huwa adalah al musawatu baina al mutamathilati. Itu menyamakan antara perkara-perkara yang sama, itu adil. Kalau perkara satu dengan keduanya itu sama, ya maka disamakan hukumnya. Nah, seperti itu. Itu namanya adil. Benar nggak? Nah, wat tafriqu dan membedakan bainal mukhtalifati, antara perkara-perkara yang beda. Itu adil di situ. Jadi kalau perkara ini sama, ya hukumnya sama. Kalau perkara ini beda, ya beda. Ya, jangan sesuatu yang sama yang beda kita samakan. Nah, seperti itu. Itu namanya adil. Contoh paling sederhana, ya. Contoh paling sederhana apa? Dalam hal nafkah misalkan. Jadi seorang bapak itu wajib memberikan nafkah kepada anaknya kan? Ya. Ini beda dengan hadiah ya. Kalau nafkah itu pemberian yang wajib. Contohnya makanan ya. Jadi anak kita misalnya banyak nih. Ada yang SMA, ada yang SMP, ada yang SD. Nah, antara mereka ini yang SMA, SMP sama SD sama nggak mereka? Kebutuhan mereka sama nggak? Ini berarti mukhtalifat. Jadi kebutuhan mereka ini mukhtalifat. Kebutuhan SMA, SMP sama SD ini berbeda. Maka adil di sini itu kita suruh berbuat adil kan? Adil di sini maka kita bedakan nafkahnya. Kakaknya yang SMA kasih 20.000, adiknya yang SMP 10.000, ya, adiknya lagi yang SD 5.000. Nah, maka itu adil namanya. Nah, bukan adil itu menyamaratakan. Nah, sini kan dibilang kan ya fa innal musawata bainal mukhtalifat jaurun. Maka sungguhnya menyamakan antara sesuatu yang beda, itu sebenarnya beda kan, kebutuhan mereka itu beda. Tapi kita samakan, jaurun, kata saya itu kezaliman. Kezaliman lah. Ya. SD 20.000 kan? 20.000, sedangkan mungkin jajannya enggak enggak banyak jajannya. Nah, itu nafkah. Maka adil di situ. Jadi adil itu bukan berarti harus sama, bukan. Adil itu menyamakan apa yang sama, membedakan apa yang beda. Nah, seperti itu. Dan banyak kasus-kasus yang lainnya. Contoh ini semua santri nih. Ada santri ini. Santri ada 10 orang misalkan. Nah, yang satunya pinter misalkan. Yang satunya biasa-biasa aja. Anak mau pengen berbuat adil lah. Sebagai guru pengen berbuat adil. Yaudah samain aja nilainya. Ini nilainya 100, ini nilainya 100. Adil nggak itu? Nggak adil. Kenapa? Karena mereka berdua ini mukhtalifat, berbeda dari segi kemampuan. Dari segi kemampuan mereka berbeda. Maka kita disuruh berbuat adil. Ya, agama Islam menyuruh kita berbuat adil. Maka adil yang kita itu kita membedakan sesuatu yang berbeda. Maka nilainya juga beda. Ini yang bisa dapat 100, yang biasa-biasa aja 70. Nah, itu adil. Ya, guru yang adil kayak gitu. Ya.
Udah karena antum semuanya murid ana nggak mandang, pokoknya antum mau pintar kayak mau biasa-biasa aja kayak udah, pokoknya nilainya 100 semua kalau belajar sama ana. Itu namanya kedoliman itu. Yang didolimi siapa? Murid yang pintar. Ya yang pintar, yang mujtahid, yang bersungguh-sungguh. Jadi yang tadi bilang kan, buat apa jadi anak capek-capek ngafal belajar nih itu. Toh nilainya sama kayak biasa-biasa aja gitu, yang nyantai-nyantai. Nah, seperti Allah kan memberikan pahala sholat kepada orang itu beda-beda kan. Ya karena tingkatan mereka beda-beda. Itu letak keadilan Allah tabaraka wa taala. Maksud saya itu di sini. Nah, kata saya bukan seperti anggapan sebagai manusia ya. Agama Islam itu agama persamaan, adil itu harus sama semuanya. Nah, itu salah. Maka kata saya di situ, la ya'ti bihi al-Islam. Islam itu nggak datang dengan pemahaman seperti itu. Bukan itu pemahaman persamaan dalam Islam itu bukan itu. Wala yuhmadu fa'iluhu, dan nggak dipuji orang yang melakukannya. Tadi itu orang yang pengen seolah-olah dia pengen berbuat adil kan, ya udah samain aja lah. Nah, itu nggak dipuji orang seperti itu. Karena sejatinya dia telah melakukan kezaliman seperti itu. Nah, jadi kita harus bisa ngebedain ya. Misalkan ada perkara yang beda, jangan kita samakan. Tapi kalau ada perkara yang sama, udah jangan bedakan. Nah, kayak gitu. Jangan bedakan. Nah, di antara contoh yang dia itu sama kedudukannya, yang mana kita harus berbuat adil di situ, itu hadiah. Nah, beda. Hadiah itu beda dengan nafkah ya. Kalau hadiah itu semua anak itu sama kedudukannya. Jadi nggak mandang besar kecil. Dia itu kedudukannya anak gitu. Kalau hadiah. Jadi kalau satu anak dikasih, yang lainnya harus dikasih. Nah, itu bentuk keadilannya. Itu kalau hadiah ya. Ada anak 3 ya. Yang satu dikasih hadiah 100.000 misalkan, bapaknya kasih hadiah, ini bukan nafkah, ini hadiah. Maka yang lain itu harus dikasih juga 100. Nah kayak gitu, itu keadilannya. Kalau nggak dikasih dizolim nggak? Kalau nggak sih dolim kita. Dosa. Hah? Berarti zolim dosa. Iya, berbuat dolim kepada 2 orang anak ini. Kenapa kok saya nggak dikasih, yang kakak itu dikasih? Emang saya bukan anak bapak deh. Itu kan artinya kedudukan mereka sama-sama anak. Nah kayak gitu. Kecil. Nah. Kalau dalam artian bentuk hadiahnya barang, misalkan ini keperluan barangnya, misalkan hadiah mainan, ini hadiahnya misalkan yang 100.000, ini yang 50.000, ini 20.000, itu ada nggak Mas? Ya yang penting dikasih hadiah, sama-sama dikasih hadiah. Iya. Besar kecilnya nggak pengaruh. Kalau uang kan keukur ya. Iya. Maka itu harus sama nominalnya. Kalau anak yang kecil sama yang udah gede misalkan. Iya dikasih sama. Sama. Kan, kalau hadiah. Nah kalau hadiah. Kalau yang tadi nafkah. Kalau nafkah itu kan dia melihatnya bukan dari sisi jumlah apa yang kita kasih nih, bukan, tapi sisi kebutuhannya. Jadi yang dilihat itu bukan anaknya, bukan, tapi kebutuhan mereka. Ya, kebutuhan mereka tuh berbeda. Ya kayak istri banyak mungkin itu ya sudah. Yang nah istri tua anaknya banyak gitu kan misalkan. Iya. Maksudnya Adil itu harus misalkan istri yang 4 anaknya, istri pertama 4 anaknya, istri kedua nggak punya anak misalkan. Nah kebutuhan mereka dari sisi kebutuhannya, ini kan mukhtalifat, beda ini kan. Maka nafkah kita juga beda. Yang istri pertama ini mungkin 5 juta sebulan, ya ini istri kedua 1 juta gitu. Kok aku cuma 1 juta? Karena aku istri kamu juga. Lihatnya itu bukan dari sisi istrinya, dari sisi kebutuhan. Karena nafkah ini berkaitan dengan kebutuhan. Beda dengan hadiah itu nggak ada istilah kebutuhan. Wong asalnya mereka itu nggak butuh, mereka tuh nggak butuh asalnya, tapi kita aja pengen beri gitu, pengen ngasih. Maka dilihat itu dari ngasihnya itu, nah, kayak gitu. itu nafkah batinnya sama ini. Apa bedanya? Ya, nafkah batinnya. Kalau nafkah itu nih kan bedanya, kalau nafkah itu disesuaikan. Nah, beda dong yang tua sama yang muda. Nah, kan lihatnya dari kebutuhan kalau nafkah itu. Kebutuhan. Nah, seperti itu.
Makanya kita harus, kalau poligami harus bisa ngejelasin ya. Karena biasanya pertengkaran di antara istri itu. Karena dia ngeliat itu kayak nggak adil nih suami ini kayak gitu. Kalau kita bisa ngejelasin, ya udah, insya Allah kayak gitu. Ya. Contoh yang kita tuh misalkan harus sama, misalkan giliran sapar misalkan kan, kayak Rasulullah kan menggilir kan dengan dikocok kan, antar isi itu dikocok, siapa tuh namanya yang keluar nih, nah kayak gitu kan, yang keluar ikut saya sapar, nah kayak gitu kan. Nah itu dari sisi apa? Itu nafkah bukan kan? Itu dilihat dari mereka ini sama-sama istri gitu, sama-sama istri, jadi harus merasakan juga gitu, kayak giliran-giliran itu, jadi itu yang harus adil, harus sama jatahnya. Nah, kayak gitu. Tip. Nah, jadi adil itu dalam pengertian Islam yang sesungguhnya bukan sama rata. Jangan salah itu ya. Jadi, bukan sama rata. Nah, ini berlaku, kaidahnya berlaku sekali ya. Penting banget buat kita ini, buat semua hal. Nanti kita bisa menimbang-nimbang itu ya. Jadi yang dikatakan Syekh di sini namanya adil itu menyamakan apa yang sama, membedakan apa yang beda, seperti itu. Kemudian yang keempat kata Syekh di sini, ya'muru, Islam memerintahkan bil amanati, untuk melaksanakan amanah. Jadi ajaran Islam itu seperti ini ya. Kita tuh harus amanah. Wa yanha, dan melarang anil khiyanati, dari khianat. Khianat itu apa? Tidak amanah ya. Dan jadi bahasa kita ya nih ya. Amanah sama khianat. Al-khamisu, yang kelima, ya'muru, Islam memerintahkan bil wafa'i, untuk menunaikan janji. Untuk menunaikan janji. Wa yanha, dan melarang anil ghadri, dari ingkar janji, dari mengingkari janji. Nah, ini ajaran Islam. Nah, ini kegambar lah sama kita ya. As-sadisu, yang keenam, ya'muru, Islam memerintahkan bibirri, untuk berbuat baik, al-walidaini, kepada kedua orang tua. Wa yanha, dan melarang anil uquqi, dari durhaka kepada kedua orang tua. Tip. As-sabi'u, yang ketujuh, ya'muru, Islam memerintahkan. Nah, itu mah udah tahu artinya kan, gak usah tulis lagi itu. Ya'muru, Islam memerintahkan bisilati, untuk menyambung al-arhami, bisilatil arhami, untuk menyambung tali persaudaraan. Arham ini jamak dari rahim. Rahim itu ya rahim itu, keturunan maksudnya. Dan apa yang dimaksud dengan arham? Wahwa, dan mereka, wahum, dan mereka arham ini al-aqaribu, karib kerabat. Wa yanha, dan melarang anil qati'ati, dari memutuskan tali persaudaraan. Yang namanya silaturahim itu anil qati'ati, dari memutuskan tali persaudaraan.
Yang namanya silaturahim itu adalah orang-orang yang termasuk karib kerabat kita, yang ada jalur keturunan kita, bapak ke atas, ya, terus anak ke bawah, ya, kemudian ke samping. Jadi gambarannya itu usul, ya, usul itu atas, ya, kakek nenek dan buyut ke atas. Kemudian furu itu peranakan. Kemudian hawashi itu persaudaraan adik beradik kaki kanan. Ke atasnya paman bibi, nah seperti itu. As-saminu yang ke-8 kita tamatkan, ya. As-saminu yang ke-8, ya'muru, Islam memerintahkan bihusni, berbuat baik, al-jiwari, kepada tetangga. Jiwar ini jamak dari apa? Jar, ya, jarun, jar tetangga. Wayanha, dan melarang ansayyihi, dari berbuat buruk kepada tetangga. Nah, ini ajaran Islam nih, indah banget. Ansayyihi, dari berbuat buruk kepada tetangga. Kemudian Syekh menyimpulkan di sini, ya. Setelah beliau paparkan tentang gambaran Islam, beliau sebutkan lagi nih biar nggak terlalu panjang. Kata Syekh, wa umumul qauli, dan umumnya perkataan, maksudnya kesimpulan. Jadi kesimpulannya, annal islama, bahwasanya Islam. Kalau anna itu apa? Bahwasanya, ya. Kalau inna, sesungguhnya, ya. Anna, bahwasanya al-islama, Islam, ya'muru, memerintahkan, bikulli, kepada seluruh khuluqin fadilin, akhlak yang utama. Maksudnya itu akhlak yang terpuji. Jadi intinya Islam itu memerintahkan kepada kita kepada seluruh akhlak yang terpuji. Apa aja itu? Karena kalau mau dirinci banyak banget nih. Pokoknya kalau akhlak yang terpuji itu diperintahkan dalam Islam. Wayanha, dan melarang an kulli, dari seluruh khuluqin safilin, akhlak yang rendah. Safil itu rendah, hina, tercelalah kalau bahasa kita. Dan seluruh akhlak yang tercela itu dilarang dalam Islam. Nah, apa aja itu? Nah, kita sendiri yang merincinya, kita bisa merinci semua. Banyak. Wa ya'muru, dan memerintahkan bikulli, kepada seluruh amalin solehin, amal yang soleh. Nah, ini gambaran Islam nih. Apa aja amalan soleh? Nah, kita bisa merincinya satu-satu, tapi panjang banget, banyak. Wayanha, dan melarang an kulli, dari seluruh amalin sayyi'in, amal yang buruk. Nah, itu inti ajaran Islam itu kesimpulannya. Nah, terakhir Syekh mengatakan di sini dengan membawakan firman Allah Tabaraka wa Taala, qala Allah Taala, Allah Tabaraka wa Taala berfirman, innallaha, sesungguhnya Allah. Nanti artinya lihat di itu aja, ya. Anda baca cepat aja. Innallaha, sesungguhnya Allah, ya'muru, memerintahkan, bil adli, berbuat adil, wal ihsani, dan berbuat baik, ya, ihsan, wa ita'i, dan memberi dzil kurba, ya, kepada karib kerabat, wa yanha, dan melarang anil fahsya, dari berbuat keji, wal munkari, dan berbuat mungkar, wal baghi, dan permusuhan. Al baghyu, permusuhan. Ya'idzukum, Allah memberi nasihat kepada kalian, ya, supaya kita itu berbuat baik kepada tetangga, kepada karib kerabat dan sebagainya. Kemudian melarang kita dari berbuat
kejahatan. La'allakum, agar kalian tadzakkarun, mengambil pelajaran. An-Nahl ayat 90. Hakadha. Nah, sangat bagus sekali ya. Syekh menutup dengan firman Allah Tabaraka wa taala. Demikian teman-teman sekalian ya, kita selesai membahas tentang agama Islam. Itu gambaran singkat dari agama Islam. Jadi kalau seandainya ditanya agama Islam itu apa sih, kita bisa jelaskan. Taib, kita istirahat, sholat maghrib. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.